kita sekarang masuk ke tesis ini. Nah, ini penting sekali. Desertasi ya, Ya, desertasi. Diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara. Nah, kita masuk ke sini Mas sekarang. Ini sebenarnya substansi dari pembicaraan kita ini. Yang lebih strategik, ideologis, strategik kan gitu. Kalau tadi kan praktis-praktis ya. semua tuh. Nah, saya tidak boleh salah ini di dalam mengajukan satu pertanyaan. Jadi dalam desertasi ini Mas Hasto bicara tentang geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara. Nah, mengapa Mas Hasto tertarik mengangkat geopolitik Soekarno ini? Ya, karena banyak sejarah yang juga dimanipulasi. Indonesia ini lahir sebenarnya dengan gagasan besar untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Ya. Itu kalau Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, seluruh Kiai Haji Agus Salim itu selalu berbicara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dalam konstelasi geopolitik global. Ya. Di mana saat itu dunia dihadapkan pada krisis karena dunia ini merupakan sistem internasional yang anarkis. Digambarkan oleh Bung Karno lifeline imperialisme. Dari Selat Gibraltar turun, kemudian sampai Laut Merah dan sebagainya sampai Laut Utara, Laut Tiongkok Selatan, itu merupakan lifeline of imperialism, di mana sebelah kiri kanan dari garis hidup imperialisme itu dihuni oleh bangsa-bangsa terjajah yang setiap hari dipompakan benih-benih kapitalisme yang menciptakan penindasan. Nah, karena itulah para pemimpin bangsa kita pelopor kemerdekaan itu selalu berpikir mengapa ada penjajahan antar bangsa. Maka lahirlah Pancasila sebenarnya sebagai antitesa dari wajah dunia yang sangat kapitalistik tersebut, penuh dengan kolonialisme dan imperialisme. Maka Pancasila menawarkan suatu tata dunia baru, dan ini pandangan yang secara konsisten dilaksanakan oleh para pendiri bangsa, terlebih ketika kita merdeka. Itu kan di tengah-tengah Perang Dunia Kedua yang berakhir menjelang akhir, dan kemudian begitu banyak korban kemanusiaan yang terjadi. Maka kemerdekaan Indonesia mencita-citakan perdamaian dunia, sehingga di dalam preambul kita bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Kita. Maka kemudian digagaslah konferensi Asia Afrika. Kita belum lama merdeka. Baru 4 tahun 49 mendapatkan kedaulatan secara penuh. Dan kemudian tahun 55 kita sudah mengadakan konferensi Asia Afrika. Ini ilmu geopolitik Soekarno. Meskipun saat itu juga banyak ditentang, khususnya oleh partai PSI. Nah, Bung Karno mengatakan kita punya national interest saat itu berupa pembebasan Irian Barat. Tapi kita nggak punya militer, kita nggak punya kekuatan ekonomi, kita harus melawan yang kedua dengan Belanda yang masih bercokol di Irian Barat. Maka geopolitik Bung Karno ini adalah ilmu tentang konstelasi keadaan. Di mana dalam konstelasi internasional inilah kita memperjuangkan national interest kita. Dengan cara apa? Dengan cara adanya suatu ide, suatu gagasan, suatu imajinasi tentang tata dunia yang bebas dari berbagai belenggu penjajahan. Maka konferensi Asia Afrika itu diadakan dan melahirkan 10 Dasasila Bandung yang disebut sebagai Dasasila Bandung, yang pada dasarnya itulah suatu manifesto politik internasional untuk menghilangkan penjajahan di atas dunia. Tetapi di situ kita dompleng untuk perjuangan Irian Barat. Maka dari 7 dari 10 prinsip dalam Dasasila Bandung itu mengandung kepentingan untuk pembebasan Irian Barat. Nah, dari situlah kemudian kepemimpinan Indonesia diakui dunia, dan lalu Bung Karno memerintahkan Juanda untuk mengeluarkan deklarasi Juanda, di mana laut itu menyatukan seluruh pulau-pulau di Indonesia. Dengan deklarasi Juanda itu wilayah kita naik 2,5 kali lipat tanpa melalui perang. Dan di luar itu, karena legitimasi kepemimpinan kita kuat, kita mendorong bangsa-bangsa yang saat itu masih terjajah untuk merdeka. Maka setelah konferensi Asia Afrika, Bung Karno termasuk dengan kabinet Natsir saat itu, kemudian menyewakan rumah di Jalan Serang. Disinilah kemudian Maroko, Tunisia, Aljazair
merancang kemerdekaannya, Iya. termasuk Palestina. Bayangkan kita belum punya apa-apa, karena kita punya gagasan besar untuk Iya. Indonesia, untuk dunia, kita mampu mendorong kemerdekaan Maroko, Tunisia, dan kemudian Aljazair. Bahkan di Aljazair ini Soekarno sangat aktif sampai kemudian menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk pembebasan Irian Barat dikirim ke Aljazair. Atas jasa-jasanya, Bung Karno di dalam konferensi Islam Asia Afrika mendapat gelar sebagai pendekar dan pembebas bangsa Islam. Ini kan luar biasa. Kita menjadi begitu diperhitungkan karena kepemimpinan kita berorientasi keluar. Dan kemudian seluruh civil society saat itu bertindak keluar, Bang. Ada konferensi mahasiswa Asia Afrika, itu yang memimpin Pak Emil Salim. Ada dokter anak Asia Afrika. Karena Bung Karno menginginkan anak-anak Indonesia tingginya 170 cm saat itu. Maka dokter anak itu menjadi sangat penting. Ada wartawan Asia Afrika, ada perempuan Asia Afrika. Ini kan luar biasa. Kita berani dengan penuh rasa percaya diri bertindak keluar. Nah, pemikiran geopolitik Soekarno ini kami gali kembali karena orientasi kita menjadi inward looking. Akibatnya sesama anak bangsa kemudian saling berantem satu sama lain. Padahal tantangan kita keluar. Bagaimana kita membebaskan Palestina yang sampai saat ini masih menghadapi persoalan serius dari Israel. Padahal kita mati-matian mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang kita hadapin. Bukan berantem sesama anak bangsa sendiri. Maka kemudian dengan melihat banyak pemikiran-pemikiran Bung Karno yang ditutupi oleh sejarah, bahkan menakutkan bagi kepentingan neoimperialisme global, saya angkat kembali dan kemudian saya konstruksikan menjadi teori geopolitik Soekarno. Karena kita menjadi begitu mudah diberdayakan, tidak diberdayakan oleh bangsa lain. Bahkan kita menjadi begitu mudah dihina oleh pihak lain. Contohnya masalah Irian Barat yang seharusnya sudah selesai. Tiba-tiba Vanuatu berteriak. Singapura misalnya tiba-tiba punya prakarsa untuk mempertemukan Donald Trump dengan Kim Jong-un. Padahal itu seharusnya kita. Kemudian sama Tiongkok ketika persoalan kita melakukan eksplorasi di Laut Natuna Utara yang bagian dari yurisdiksi kita ditekan oleh Tiongkok, oleh Amerika Serikat. Wah, kita berulang kali ditekan kebijakan luar negeri kita oleh negara-negara tersebut. Sehingga kita tidak punya pride lagi. Maka dengan pemikiran geopolitik Soekarno, kita membangun sense of leadership kita sebagai bangsa besar, sebagai bangsa yang telah membuat sejarah luar biasa dengan mengadakan konferensi Asia Afrika dan kemudian menginisiasi gerakan non-blok yang terbukti mampu membuat negara-negara baru merdeka di kawasan Asia, Afrika, dan juga di Amerika Latin. Nah, kepemimpinan Indonesia inilah yang kami gelurakan kembali dengan mengkonstruksikan pemikiran geopolitik Soekarno yang teorinya itu kami sebut sebagai progressive geopolitical coexistence. Di mana teori geopolitik Soekarno ini berbeda dengan teori Barat yang ekspansionis, yang menguasai wilayah, digerakkan oleh teori Lebensraum, bahwa negara hanya akan survive, bisa bertahan hidup apabila menguasai negara lain. Sementara Bung Karno justru tesisnya adalah bagaimana dunia itu akan damai apabila tidak ada imperialisme dan kolonialisme. Jadi saya melihat ada hal baru ini yang saya tangkap. Biasanya kan orang untuk menjaga keutuhan satu negara, kepentingan satu bangsa atau negara, itu kan menciptakan musuh dari luar supaya ini bersatu menghadapi musuh. Tapi saya lihat ini tesisnya justru Bung Karno itu bukan itu yang dia lakukan. Justru kita bersatu untuk membela bangsa yang tertindas. Betul sekali. Ini luar biasa ini. Bahkan termasuk Bung Karno sangat dekat dengan Nehru. Dengan India. India punya peran yang sangat penting ketika terjadi revolusi fisik. Kita menghadapi agresi militer pertama dan kedua. Tapi ketika Pakistan berjuang untuk kemerdekaannya, mengapa kita membela Pakistan? Nah, dari disertasi saya terungkap fakta yang sangat menarik bagaimana Muhammad Ali Jinnah saat itu ketika kita menghadapi sekutu, terjadi peristiwa 10 November, ada resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober, Muhammad Ali Jinnah yang mana Pakistan belum merdeka, saat itu menyerukan kepada tentara sekutu yang beragama Muslim untuk membantu Indonesia. Sehingga Muhammad Ali Jinnah juga mengeluarkan resolusi jihad.
Dan akibatnya kemudian ada 600 tentara muslim dari sekutu yang membantu Indonesia, dan kemudian yang tinggal itu 100, yang 500 itu mati syahid di dalam Iya. peristiwa tersebut. Atas jasa dari Muhammad Ali Jinnah inilah ketika Pakistan menghadapi Inggris, kita mendukung Pakistan, bahkan kita melakukan force projection, kita kirim kapal selam kita, angkatan perang kita untuk membantu Pakistan. Sama, jadi Bung Karno itu ketika Israel ikut di Olimpiade Jepang tahun 62, Bung Karno melakukan boikot karena kita mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, mendukung dari Palestina. Itu yang sampai sekarang juga diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Kalau begitu ceritanya ini, kalau orang mendengar ini Mas Hasto sampaikan, ini kayaknya PDIP bisa di atas 30% ini. Oh, terima kasih. Karena kita memang punya direction terhadap masa depan. Jadi Bung Karno betul sekali. Yang kita hadapi itu adalah yang namanya tata pergaulan hidup yang menghisap. Kapitalisme global, kolonialisme global. Sekarang data saja kita mengalami keterjajahan. Karena ada big data yang dikuasai oleh korporasi-korporasi global yang pada dasarnya, kata Bung Karno, kapitalisme itu menciptakan krisis karena digerakkan oleh nafsu yang tidak pernah usai di dalam mengkonsentrasikan kekuatan kapital itu. Maka kami mengingatkan bahwa yang kita hadapi itu adalah dari tata pergaulan yang menghisap tadi. Yang ini bisa hadir dimanapun. Nah sekarang kita malah meniru cara-cara kapitalisme global tersebut, melakukan penghisapan. Maka mari kita harus bersatu dengan teori geopolitik Soekarno ini. Kita punya tugas sejarah untuk membangun suatu tata dunia baru, untuk melakukan reformasi PBB. Karena PBB masih ditentukan oleh 5 negara yang punya hak veto. Padahal dunia sudah berubah. PBB dikritik oleh Bung Karno melalui pidato To Build the World Anew pada tanggal 30 September tahun 60 yang lahir dari konstelasi Perang Dunia Kedua. Sementara sekarang negara-negara sudah berbeda, negara-negara demokratis, dan kemudian PBB harus direform. Dengan cara apa? Setiap anggota di PBB harusnya punya hak yang sama. Karena tidak ada lagi hak veto. Itu yang diperjuangkan oleh Bung Karno. Jadi perjuangan kita harus keluar. Musuh kita itu di luar, bukan sesama bangsa kita sendiri.